Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang globalisasi. Yang pertama, pengertian globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Istilah globalisasi berasal dari kata globus, yang berarti bola yang bulat. Dari kata globus terbentuk istilah globe, yaitu peta dunia yang berbentuk bulat. Dari kata globe lahirlah istilah global, yang artinya meliputi seluruh dunia. Nah, dari kata global lahirlah globalisasi atau globalis, yang artinya mendunia. Jadi, globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik itu perdagangan, gaya hidup, informasi, maupun bentuk interaksi lainnya. Pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, Cauchy dan Pin. Globalisasi adalah mengglobalnya batas-batas kultural antar bangsa di berbagai kawasan dunia, yakni munculnya sebuah sistem ekonomi dan budaya global yang membuat manusia di seluruh dunia menjadi sebuah masyarakat tunggal yang global. Kedua, Georg Kretzer. Globalisasi adalah penyebaran kebiasaan-kebiasaan yang mendunia, perluasan hubungan yang melintasi benua, organisasi kehidupan sosial pada skala global, dan pertumbuhan suatu kesadaran global bersama. Yang ketiga, Anthony Giddens. Globalisasi adalah proses radikalisasi dan universalisasi nilai-nilai modernitas peradaban barat ke seluruh penjuru dunia, yang kemudian berkembang menjadi modernitas global. Radikalisasi dan universalisasi tersebut memberikan esensi bahwa modernitas adalah cara hidup masyarakat masa kini, di mana aspek-aspek nilai barat menjadi pedoman hidup. Yang keempat, Mansyur Baki. Globalisasi adalah proses yang ditandai dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme, yakni klan terbuka dan mengglobalnya peran pasar, investasi, dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan tradisional. Proses terjadinya globalisasi fase pertama ditandai dengan adanya perdagangan internasional atau jalur sutra di tahun ke-1000 dan 1500 Masehi. Fase kedua, fase selanjutnya dari perkembangan proses globalisasi ini ditandai dengan nominasi perdagangan kaum muslim di kawasan Asia dan Afrika. Fase ketiga, fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa, Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda adalah pelopor-pelopor eksplorasi ini. Pelopor dari eksplorasi ini dan bangsa ini memiliki 3 mutu, yaitu gold, glory, gospel. Fase keempat, fase ini ditandai dengan berkembangnya kebutuhan dan adanya industrialisasi. Fase kelima, fase ini ditandai dengan munculnya era pasar bebas. Era pasar bebas ini terjadi akibat runtuhnya komunisme. Contoh globalisasi. 1. Pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin, misalnya buruh pabrik telah digantikan oleh mesin yang lebih efisien. 2. Banyak produk asing beredar di Indonesia, mulai dari busana, alat elektronik, hingga makanan. 3. Persebaran informasi yang sangat cepat, sehingga banyak sekali hal kecil yang bisa merajalela atau viral di dunia maya. 4. Terjadi pertukaran budaya internasional seperti K-pop dan budaya hip-hop dari barat. Selanjutnya, permasalahan sosial di era globalisasi dan solusinya. Dari contoh pertama tadi, permasalahannya pertama, pengangguran. Banyak buruh kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi. Otomatisasi yaitu menggantikan pekerjaan manusia dengan mesin atau perangkat lunak yang lebih efisien, menyebabkan beberapa pekerjaan tidak diperlukan lagi dan meningkatkan pengangguran di kalangan buruh. Kedua, ketidakadilan ekonomi. Kesenjangan antara pekerja yang terampil dan tidak terampil semakin lebar. Ketiga, keterampilan yang usang. Pekerja tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan baru. Solusinya yaitu pelatihan keterampilan. Program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Ini merujuk pada program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan pekerja, agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan di pasar kerja. Dukungan sosial. Menawarkan bantuan bagi pekerja yang terkena dampak, seperti jaminan sosial. Ini mencakup penyediaan bantuan dan perlindungan bagi pekerja yang terdampak oleh perubahan industri, seperti otomatisasi atau pengangguran tenaga kerja. Inovasi pekerjaan baru.
mendorong penciptaan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang tidak tergantikan oleh mesin. Inovasi ini melibatkan pengembangan industri baru, seperti teknologi hijau atau layanan kreatif, yang tidak hanya menyediakan pekerjaan tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, dari contoh kedua tadi, permasalahannya pertama, hilangnya identitas budaya. Produk asing dapat menggeser produk lokal dan nilai-nilai budaya. Kedua, ketergantungan ekonomi. Bergantung pada produk asing bisa merugikan perekonomian lokal. Ketiga, kualitas dan keamanan produk. Produk impor seringkali tidak memenuhi standar kualitas atau keamanan. Solusinya, promosi produk lokal, mendorong penggunaan dan pembelian produk lokal melalui kampanye. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran dan minat terhadap produk lokal, yang ada pada gilirannya dapat mendukung ekonomi lokal. Regulasi dan standarisasi, memastikan bahwa produk asing memenuhi standar kualitas dan keamanan. Dengan regulasi ini, konsumen terlindungi dari produk yang mungkin berbahaya atau tidak berkualitas, sekaligus menjaga daya saing produk lokal. Edukasi konsumen, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mendukung produk lokal. Dari contoh ketiga tadi permasalahannya, 1. Misinformasi, penyebaran hoax yang cepat. 2. Pengaruh negatif, mempengaruhi opini publik. Ketiga, kecanduan, gangguan pada kesehatan mental. Keempat, privasi, risiko pelanggaran data pribadi. Solusinya 1. Edukasi media, mengajarkan cara memverifikasi informasi. Ini mengacu pada upaya untuk mengajar masyarakat cara memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau membagikannya. 2. Regulasi konten, mengatur penyebaran hoax. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif hoax, serta untuk menjaga integritas informasi yang beredar di media. Ketiga, teknologi pengembangan algoritma deteksi konten berbahaya. 4. Kesadaran privasi, meningkatkan pemahaman tentang pengaturan privasi. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengaturan privasi, baik dalam penggunaan media sosial maupun aplikasi lainnya. Kesadaran ini penting agar pengguna dapat mengkontrol data pribadi mereka dan melindungi informasi sensitif dari penyalahgunaan. Selanjutnya, dari contoh keempat tadi, permasalahannya yang pertama, hilangnya identitas budaya, tradisi lokal terancam. Yang kedua, komersialisasi, yaitu budaya dieksploitasi untuk keuntungan. Yang ketiga, ketidaksetaraan akses, yaitu akses budaya global tidak merata. Solusinya, yang pertama, pelestarian budaya lokal. Dengan program promosi budaya lokal, program promosi ini dapat mencakup festival, pameran, dan acara budaya yang bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya mereka. Yang kedua, pendidikan budaya. Kesadaran budaya di kalangan generasi muda melalui kurikulum pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler. Anak-anak dan remaja diajarkan untuk menghargai dan memahami nilai-nilai budaya mereka, sehingga mereka dapat melestarikannya di masa depan. Yang ketiga, diversifikasi akses, yaitu memastikan akses yang adil terhadap budaya melalui teknologi dan pendidikan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang tanpa memandang latar belakang memiliki akses yang adil terhadap budaya melalui teknologi dan pendidikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.